Halo teman-teman, senang berjumpa kembali dengan Anda. Kali ini saya akan meramalkan tentang apa yang bakal terjadi untuk kamu orang yang bersio babi di bulan Juni selama 1 bulan ke depan di tahun 2022 ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kita akan melihat berbagai rintangan, tantangan, dan apa yang akan kamu capai sehingga bisa mendapatkan sebuah hoki rezeki dan dewa penolong. Ya, cakra aura jiwa kamu juga sebagai asmara percintaan apa juga harus diperbaiki gitu ya. Jadi teman-teman di sini untuk kamu orang yang bersio babi, kita akan melihat terlebih dahulu apa saja yang harus dilakukan dan harus dibenahi sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan keinginan ya. Oke teman-teman, saya Evan Jaya kali ini akan meramalkan sesuatu tentang 12 show yang pastinya untuk Anda yang pencinta Evan Jaya ya. Channel YouTube saya ini untuk Anda, hadir untuk Anda. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda ya. Seperti biasanya, dan saya akan membantu Anda bukan hanya dari segi ramalan tarot, tapi saya bisa membantu Anda dalam segi menerawang pembukaan cakra aura jiwa, magic money, dan jimat keberuntungan ya. Oke teman-teman, kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu pertama. Untuk kartu pertama yang saya lihat apa yang bakal terjadi di bulan Juni, untuk kamu orang yang bersio babi, kamu harus bisa lebih banyak bekerja keras ya, bekerja tanpa pamrih ya. Karena yang saya lihat di sini ini kartu adalah sebuah kartu yang cukup menantang. Jadi dalam hidup kamu itu yang harus dilihat bagaimana kamu cara bekerja dengan baik dan loyalitas kepada atasan kamu ya, ataupun bos pilihan yang akan kamu capai nantinya. Jadi di sini kerjalah dengan semaksimal mungkin, jangan terlalu muluk-muluk dan jangan terlalu banyak berlebihan untuk mendapatkan sesuap nasi ataupun sebuah imbalan yang cukup besar. Jadi udah cukup dimengerti ya. Itu adalah apa yang akan terjadi. Ini semua berhubungan dengan kerja keras kamu, hasil kamu yang bagaimana akan kamu capai selama 1 bulan ke depan. Lalu kita akan melihat perjalanan apa yang akan kamu lalui sepanjang di bulan Juni. Yang saya lihat di sini ada dry desert, yang mana di sini kamu harus bisa lebih banyak menggali kemampuan kamu, bakat talenta kamu dalam pengembangan inspirasi ya, bentuk ide-ide, gagasan dan wawasan kamu yang kamu dapatkan. Jadi kamu di dalam dunia nyata, kamu sebagai manusia, kamu harus bisa lebih banyak mengembangkan akal budi yang sehat dalam memberikan sebuah sisi yang baik, sisi yang positif, dan ya mulailah dari sekarang kamu bisa menjadi lebih tangguh dan mudah lebih beradaptasi ya. Itu juga di sini sebenarnya kamu sudah diarahkan ke arah tujuan yang cukup jelas. Hanya saja di sini diri kamu itu masih belum bisa menemukan seutuhnya, seluruhnya jiwa kamu bagaimana kamu mencapai sisi baik buruknya. Jadi apa yang akan kamu lakukan di sini sebenarnya bisa menemukan apa yang akan kamu lalui, apa yang akan kamu capai dengan arah tujuan yang jelas. Jadi di satu sisi, mulailah dari sekarang kamu harus bisa melakukan sebuah pergerakan yang positif, yang mana bisa menghasilkan sebuah sisi yang baik, sisi yang bagaimana akan diberikan sebuah berkat kepada diri kamu. Jadi sebuah kehidupan yang kamu lalui itu sebenarnya bisa menggambarkan bagaimana akan kamu capai. Semua tergantung dalam diri kamu secara seutuhnya, dan sebenarnya kamu sudah diarahkan, sudah memberikan sebuah sisi yang baik. Hanya saja kamu tinggal menjalankan bagaimana akan kamu hasilkan dalam sebuah pekerjaan ataupun sebuah bisnis usaha yang kamu kerjakan selama ini, sehingga hanya bisa mendapatkan sebuah hasil yang baik dalam memberikan sebuah arahan, sebuah pergerakan hidup kamu dalam kemajuan ataupun sebuah sisi yang positif yang akan kamu dapatkan. Sesuatunya apa yang akan kamu lakukan itu sebenarnya bisa tercapai dengan sisi yang baik ya, asalkan kamu bisa berpikir lebih positif dan berpikir lebih maju. Apa yang akan kamu capai itu nantinya akan bisa membuahkan hasil yang cukup bagus ya, untuk mendapatkan sebuah masa depan yang baik, dan apa yang akan kamu berikan bisa memberikan sebuah sisi yang cukup lebih energik ke depannya. Apalagi diikuti dengan bentuk cakra aura jiwa kamu ya. Nah, jadi di sini
yang saya lihat di sini sebenarnya kamu harus bisa lebih banyak bersabar ya, dan menunggu hari hanya ataupun hari pasnya untuk bisa kamu capai sebuah berkat yang baik ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak bersabar, menikmati ataupun menanggapi segala sesuatu yang baik. Di dalam diri kamu di sini tidak ada sesuatu beban yang memberikan segala hal diberikan dengan bentuk kesempurnaan, dengan waktu yang sama, ataupun dengan waktu kesempurnaan, baik dari segi peristiwa, keadaan dan hubungan, ataupun sebuah situasi kondisi yang kamu hadapkan. Jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu inginkan, itu semua sebenarnya bisa berdiri dengan kokoh, asalkan kamu bisa berdiri tegak dengan fondasi kamu, memiliki sebuah sikap yang baik, banyak bersabar, dan berikanlah bentuk sebuah kesempurnaan. Jika memang dalam hidup kamu tidak ada sebuah kesempurnaan, berusahalah untuk membina diri kamu lebih baik lagi, supaya apa yang akan kamu capai bisa benar-benar membuahkan hasil. Jadi the dance unfeeling, bamboo moon, apapun yang kamu hadapkan, itu bisa lebih banyak bersabar dan hadapilah segala sesuatunya dengan sikap kesabaran. Dan apapun yang akan kamu capai, ini semua adalah penuh dengan tantangan dan rintangan kamu dalam menggapai apa yang kamu mau. Apa yang akan kamu lakukan itu sebenarnya bisa memberikan sebuah sisi yang baik. Hanya saja kamu mendapatkan segala sesuatunya itu step by step ya. Jadi tahap-tahap planning kamu yang akan kamu capai ke depannya itu sebenarnya bisa membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Hanya saja dalam diri kamu sendiri kurang bersabar. Jadi tanggapilah apa yang akan kamu mau dalam segala situasi kondisi yang cukup memungkinkan ya. Nah, apa yang akan kamu lakukan dalam mendapatkan sebuah aura hoki rezeki kamu? Di sini kamu bisa melakukan segala sesuatunya dengan tahap permulaan. Ya, tahap janji ke masa depan, apa yang akan kamu planningkan, itu semua sebenarnya sudah memiliki sebuah arah tujuan yang cukup jelas. Asalkan kamu lebih mendekatkan diri kamu pada Tuhanmu, dekatkan jiwamu dengan Tuhanmu supaya kamu memiliki sebuah kedekatan antara dirimu dengan ilahi gitu ya. Mencari spiritual, dan kamu harus bisa mengembangkan dan mempertumbuhkan jiwa kamu lebih kuat. Mintalah petunjuk yang bagaimana akan kamu sikapi, yang akan kamu capai, sehingga kedepannya nanti bisa mendapatkan sebuah sisi yang baik. Ya, tahap perencanaan, tahap yang apa yang akan kamu lakukan, arah tujuan yang jelas itu sebenarnya sudah diarahkan, hanya saja tinggal menunggu hari baiknya, hari hanya, dan tercapailah sebuah keinginan. Apa yang kamu mau itu sebenarnya bisa ya. Yang paling penting adalah bersabar ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana bentuk dengan healing kamu ya. Jika kamu tidak melakukan bentuk pencerahan aura ya. Di sini saya bisa membantu kamu sedikit ya mengenai tentang pencerahan aura kamu, pembentukan cakra aura jiwa kamu, supaya kamu ada sedikitnya 20-30% yang bisa kamu lakukan ya. Yang pertama yaitu ada acknowledging apprehension ya. Nah, jadi di sini mengenai tentang sebuah ketakutan ya. Dan yang kedua mengenai tentang demystifying the darkness ya. Mengenai tentang sebuah kegelapan ya. Yang mana di sini pertama mengatakan bahwa kamu itu ketika kamu mau, kamu harus bisa menjalankannya dengan baik. Ketika kamu tidak mau, maka semuanya itu tidak akan membuahkan hasil. Ketika kamu mau, maka segala sesuatunya pasti ada. Tapi kalau jika kamu berpikir negatif, maka segala sesuatunya tidak akan membuahkan sebuah hasil yang baik. Ya. Nah, jadi yang pertama untuk sebuah healing untuk kamu, pertama ya kamu harus bisa mengatasi keraguan kamu. Terus yang kedua, kamu harus bisa menyeimbangkan perilaku impulsif kamu ya, yang mana kamu bisa bertindak lebih cepat tanpa memikirkan konsekuensinya ya. Jadi sebab akibat yang akan kamu lakukan, kamu bisa lebih banyak mempercayai sifat naluri kamu, kata intuisi hati batin kamu. Terus yang kedua, di sini kamu harus lebih banyak pengertian dan banyak perhatian. Pengertian dan perhatian dalam diri kamu. Apa yang akan kamu sikapi dan apa yang akan sudah kamu planningkan ya. Jadi dalam diri kamu jangan terlalu banyak menakutkan diri kamu. Segala sesuatunya sebenarnya tidak memberikan sebuah sisi yang cukup menegangkan ataupun membuat sisi yang tidak baik. Tapi di dalam diri kamu itu
haruslah bisa memberikan sebuah sisi energi yang cukup maksimal ya, cukup positif dalam diri kamu. Jadi apa yang kamu berikan bisa memberikan sebuah hasil yang cukup memuaskan. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya, apa yang akan kamu berikan, hidup kamu sebenarnya memberikan sebuah sifat yang cukup baik. Hanya saja kamu terlalu takut dan kamu terlalu mendominasi kehidupan kamu dalam sebuah sisi kegelapan. Ya, pertama ini adalah apa yang akan kamu atasi di sini. Saya hanya bisa membantu kamu dari segi mantra healing ya. Itulah yang bisa kamu atasi, mengatasi sebuah keraguan, bertindak perilaku impulsif, lebih banyak mempercayai naluri kamu, bangkit dan bangun terhadap segala sesuatunya mengenai tentang sebuah kegelapan ya. Jadi apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu capai sebenarnya bisa menggambarkan apa yang bisa tercapai dalam diri kamu sebenarnya. Jadi apa yang akan kamu capai itu benar-benar bisa memberikan sebuah sisi yang baik. Jadi teman-teman udah cukup dimengerti ya, cukup tahu apa yang akan kamu lakukan dan apa yang akan kamu sikapi. Sehingga nanti di bulan Juni untuk kamu orang Shio Babi lebih disikapi dan banyak membina diri kamu mengatasi segala sesuatunya dengan kesulitan menjadi sebuah kegembiraan dan hadapi segala sesuatunya dengan kepuasan hati kamu ya. Oke, kita akan beralih ke mengenai tentang asmara percintaan kamu ya. Di sini mengenai tentang hubungan kamu, apa yang harus kamu lakukan di sini. Jalankanlah hubungan kamu dengan perlahan dan jangan melakukan segala sesuatunya dengan sikap yang menggebu-gebu, dan bersikaplah lebih bersabar dalam menanggapi segala sesuatunya dalam membuat sebuah hubungan dan komitmen ya. Terus juga di sini ada sebuah bentuk perhatian dan pengertian antar satu sama lain, sehingga apa yang akan kamu sikapi dengan hubungan kamu untuk orang Shio Babi bisa memberikan sebuah pupuk hasil yang cukup positif. Dan hargailah apa yang akan kamu sikapi, setiap momen-momen, setiap kenangan yang kalian jalankan, ya apa yang kalian jalani gitu ya. Terus yang terakhir, kamu harus bisa menunjukkan ekspresi rasa kasih sayang kamu dengan bisa berbagai memberikan sebuah bentuk perhatian, memberikan sebuah penghargaan, menghargai satu sama lain, mungkin dalam perbedaan pendapat, mungkin dalam perbedaan hubungan, mungkin juga dalam perbedaan apa yang akan kamu sikapi ya. Jadi apa yang akan kamu jalankan di sini bisa benar-benar memberikan sebuah sisi yang cukup menggembirakan dalam sebuah sifat yang cukup positif ya dalam pembentukan jiwa. Jadi untuk kamu orang yang bershio babi, tetaplah memberikan sebuah sisi harapan yang baik, perlahan-lahan dan bersabar. Apa yang akan kamu sikapi semuanya nanti akan tergambarkan dengan sendirinya membentukkan sebuah hubungan yang cukup baik. Bentuk perhatian dan apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu hadapi, semua membutuhkan perjuangan, membutuhkan waktu step by step, dan apa yang akan kamu sikapi bisa memberikan sebuah penghargaan dalam diri kamu antara satu sama lain. Perhatianlah nomor satu dan lakukan yang terbaik dalam melakukan sebuah hubungan. Jika hubungan ini ingin lebih langgeng dan menghargai setiap satu sama lain, apa yang akan kamu sikapi. Jadi apa yang akan kamu jalankan, apa yang akan kamu berikan, itu semua bisa memberikan sebuah sisi yang baik. Tergantung dari cara kamu berpikir, tergantung dari cara kamu memahami ya. Nah, seperti halnya dengan situasi kondisi yang kamu hadapkan ke depannya untuk di bulan Juni. Bagaimana akan kamu sikapi, bagaimana akan kamu berikan, itu semua tergambarkan dengan ide pokok pemikiran kamu, ide gagasan yang bagaimana akan kamu sikapi. Jadi apa yang kamu berikan, apa yang akan kamu capaikan, itu semua berdasarkan dengan situasi kondisi yang tepat, barulah bisa menunjukkan kebolehan kamu ataupun menunjukkan kebijaksanaan kamu. Jadi apa yang akan kamu jalankan bisa memberikan sebuah sisi yang cukup memuaskan ya. Nah, coba di sini kita akan melihat, mungkin teman-teman dari untuk orang yang shio babi, mungkin dari pengucapan kaku ataupun penyampaian kata-kata kalimat mungkin ada sedikit yang kurang berbeda ataupun kurang maksimal, sehingga kamu kurang dimengerti ya. Jadi di sini untuk kamu orang shio babi mungkin ada sebuah tahap pencapaian yang cukup menggembirakan, hanya semua tergantung dari sikap kamu, bagaimana kamu lebih merespon dan menanggapi segala sesuatunya dengan baik.
Coba kita akan melihat ya, untuk kamu orang show babi di bulan Juni itu, untuk kebijakan kata-kata kehidupan kamu bijaksana bagaimana yang akan kamu hadapi ya. Kita akan mengambil satu kartu. Di sini adalah semua membutuhkan kesabaran ya. Nah, jadi kehidupan kamu di sini step by step lah, kamu apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu capai, lakukanlah dengan sepenuh hati kamu, bersabar, dan yakinkan bahwa semuanya itu akan diberikan kepada kamu pada hari H ya. Nah, jadi apa yang akan kamu capai, semuanya itu akan diberikan segala sesuatunya dengan baik jika waktu yang sudah diberikan benar-benar tercapai dengan waktu kondisi yang pas ya. Oke teman-teman, bisa melakukan sebuah bentuk pencerahan aura ataupun magic money dan jimat keberuntungan. Jika kamu percaya dengan saya akan membantu kamu ya. Nah, jika memang tidak mau lakukan pencerahan aura, bisa lakukan dengan ataupun lebih percaya dengan healing yang saya kasih tahu ya. Tapi itu semua tergantung dari diri kamu, karena saya yakin itu hanya bisa membantu kamu 20-30% saja ya. Itu semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi mengenai tentang pencerahan aura ya. Apa yang akan terjadi, itulah yang nanti akan kamu sikapi dengan baik untuk kamu orang show babi di bulan Juni ya. Penuh dengan tantangan di bulan Juni, jadi apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dan sikapilah dengan penuh seksama dan lebih maksimal ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.